Enggak bilang datanglah gerejaku. Kerajaan, dia bicara kerajaan. Nah saudara, seharusnya ini yang kita cari dalam hidup kekristenan kita. Nah kalau kita sudah mulai ke situ, maka kita harus tahu mental kerajaan itu yang harus kita miliki dalam hidup. Oke? Jadi sebelum ini jadi kenyataan, maka kita harus melatih mental kita dulu. Kira-kira bisa ngerti nggak saudara? Nggak usah jauh-jauh. Misalnya suatu hari saudara dapat kesempatan untuk tinggal di White House seminggu aja. Itu kira-kira mental dipersiapkan nggak? Ayo jawab, dipersiapkan nggak mental? Iya, jangan cari sambal di situ. Nah, betul. Jangan cari bumbu pecel di situ. Ngerti istilah ini? Mental kita harus siapkan. Hidupnya harus lain, harus berubah. Nah, hari-hari ini apa yang kita sedang hadapi? Lalu kita harus proyeksikan hidup ini dengan mental kerajaan itu. Oke, kita lihat Matius 5 dulu. Saya tuh kagum. Ternyata Matius 5 inilah mental kerajaan itu, saudara. Nah, selama ini terjemahan semua Alkitab judulnya itu salah. Khotbah di bukit. Ya, itu salah. Ya, itu salah. Ini bicara soal mental kerajaan. Jadi pasal 5, 6, 7, saya nggak tahu berapa banyak ayat yang saya bisa bagikan malam hari ini saat ini, tapi paling tidak saudara akan punya gambaran lah untuk melihat itu. Nah, ini bicara mental kerajaan semua, saudara. Ayo kita lihat. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ya ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, ini semua bicara mental kerajaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ayo, milih punya kerajaan atau milih punya duitnya? Coba jawab. Ya kerajaannya dong. Apa yang saya pelajari ketika muncul kata pertama berbahagialah orang yang miskin? Saudara percaya nggak? Queen Elizabeth, Presiden Barack Obama itu nggak pernah kemana-mana bawa duit, bawa ATM dan kartu kredit. Lo coba jawab. Lo ya tau nggak? Yang belakang belum mikir itu. Ternyata pemimpin-pemimpin itu nggak pernah bawa uang, nggak pernah bawa ATM, nggak pernah bawa kartu kredit. Berarti kan miskin. Lo coba jawab. Lo berarti miskin dong. Ayo. Kayak saudara masih punya kartu kredit, ATM, ada uang cash. Mereka itu nggak perlu. Aduh susah bener sih ngeliatnya. Kok mukanya nggak ada perubahan gitu. Kenapa nggak perlu bawa itu? Karena yang punya betul. Percaya kalau mereka belanja kemana-mana dikasih gratis sama. Lo betul nggak? Ya sudah. Ini ayat pertama. Maka itu latihan jadi raja itu ternyata latihan jadi miskin. Lo amin kan cepat. Maka itu berbahagialah kalau saudara terbiasa dan sering nggak punya duit. Lo itu betul, saudara, saya itu ngalami berkali-kali. Sudah biasa itu yang terakhir itu. Saya masih ingat betul itu. Tanggal 23 Mei saya itu berangkat dari Los Angeles mau ke New York. Nah, saya itu dari Australia, tanggal 19 Mei itu dari Sydney ke LA. Waktu itu dengan grup Insight. Nah, saya itu nggak punya uang. $1 saja tidak ada. Nah, mereka itu tahu. Sama mereka bilang, apa pinjam dulu? Nggak usah. Nanti di pesawat juga dapat makanan, saya bilang begitu. Sampai LA juga dijemput, saya bilang. Nah, 3 hari di LA, saya cuma kunjungan beberapa keluarga. Nah, pas mau berangkat ke New York, itu hikmat Roh Kudus luar biasa. Saya tuh belum tahu kalau mulai bulan berapa itu Amerika ada peraturan bahwa bagasi harus bayar. Saya nggak tahu itu, saudara. Yang antar saya namanya Rudy. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kamu nanti Rudy jangan suruh pulang, suruh nemani kamu sampai nimbang barang. Saya tanya, Papa kenapa? Dia nggak jawab. Saya tahu, jangan-jangan bayar ini. Oh ya udah. Nah akhirnya bilang, Ruth, kamu parkir. Terus dia bilang, kok tumben?
Karena biasanya kalau diantar itu saya nggak mau tungguin, langsung pulang aja, saya langsung masuk gitu. Kok tumben, nggak apa-apa lah, masih ada waktu, saya berangkatnya malam, saudara. Jadi supaya nemenin, saya bilang begitu. Ternyata benar, saudara. Coba nggak ada dia, saya tuh bingung. Dia ini orang yang nggak pernah mau punya cellphone. Bayangin kalau suruh bayar, kartu kredit pun saya nggak bawa. Terus bagaimana, teleponnya kemana, dia nggak bawa cellphone. Terus begitu dia bilang, Ruth, kok dia nggak punya duit? Kenapa nggak ngomong? Lihat sekarang ngomong. Saya bilang begitu. Masa kamu? Jadi 3 hari ini kok nggak punya duit? Nggak punya. Nah, dia nggak bisa ngasih saya karena nggak ada cash juga. Akhirnya bayar itu pakai kartu kredit, 2 koper itu jadi $50. Bayangin, saudara. Nah, akhirnya dia terus, kok dia ntar makan gimana? Sudah biasa. Saya tuh kok sudah sering jalan gitu itu, saya paling cuma minta es batu, saya kocak terus di gelas itu untuk minum. Karena minum juga bayar di pesawat, saudara. Bayangin, itu transit Chicago, saya pun nggak bisa apa-apa, nggak bisa punya duit. Nah, tapi keren, di Amerika loh, saudara. Bayangin, nah, di situ saya belajar untuk mental kerajaan itu. Oke? Lalu, April, kok Mei itu April. Tanggal 3 Mei, waktu itu Cik Louis, Rea, dengan Felix sudah duluan ke San Francisco dari New York. Nah, saya mesti ke Pittsburgh, ya mau ke Youngstown itu. Waktu itu saya dijemput Koyen, ya. Nah, karena saya tahu pulangnya sore, jadi dan masuk ke penjara pun nggak boleh bawa apa-apa. Jadi dompet saya tinggal semua, saya cuma kosong orang saja begini. Nah, terus ada uang hampir $100. Karena masuk ke dalam itu pun diperiksa juga, saudara. Tidak boleh lebih $20. Nah, saya ngajak makan Koyen, makan siang, terus bisa beli bensin juga. Jadi dia tunggu terus balik. Ya, Koyen pulang aja. Saya bilang begitu. Karena pesawatnya 6:30. Nah, situ masih kenyang dari makan siang itu. Saudara tahu ceritanya, ternyata pesawatnya batal berangkat 2 kali diumumkan. Dari 6:30 dirubah jam 8 jam 9 nggak ada. Akhirnya harus nginep. Nah, nginep, saya nggak bawa duit sama sekali. Sudah, mungkin tinggal $1 lebih. Mau beli apa $1 lebih? Tapi keren, nginepnya di Hyatt, saudara. Hyatt Airport Pittsburgh itu. Saya pikir bintang 5 gak punya duit. Jadi saya ngambil itu termosnya hotel, cari ke itu mesin, ngambil banyak-banyak. Saya buka supaya jadi air, besok saya minum pagi. Nah, terus berangkat langsung ke New York, cuma tukar pesawat. Nah, sampai San Francisco baru makan siang. Saya beritahu Cik Louis, beritahu Raya, ini dari kemarin nggak makan siang, malam nggak makan, sekarang baru makan. Tapi siapa percaya model orang kaya begini? Nah, bayangkan, saudara. Maka itu miskin ini kata penting. Yang penting mentalnya, bukan dompetnya. Karena main lagi. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu kalau nggak punya duit, katakan ada temennya Presiden Queen Elizabeth, pasti nggak punya mbak duit kemana-mana. Percayalah, nggak usah tanya, ngerepotin nanti. Tapi percaya saja. Betul nggak? Saudara percaya nggak akan hal itu? Nggak perlu. Karena kita mempunyai kerajaan itu, jangan lupa. Ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Kenapa? Selalu sebaliknya. Selalu sebaliknya. Karena kalau kita punya kerajaan itu, saudara, sesuatu kerajaan itu akan membela kita sendiri. Betul tidak? Pasti tidak mungkin tidak. Ingat, minggu yang lalu hari Rabu malam di pertemuan Senat, salah seorang senator bentak Obama, "You lie." Dalam sejarah Amerika ini pertama kali di dewan yang begitu tinggi presiden dimaki. Ini pertama kali sejarah Amerika 200 tahun lebih ini. You lie. Wah, jadi ribut. Tapi enak aja Obama. Ada yang ngurusin. Tenang aja. Berduka cita. Yang lemah lembut memiliki bumi. Yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Ini kan semua nggak enak. Ya, yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika ayat 11-nya, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya.